Perkenalkan, nama saya Davin Sister Ya. dari SMK Mikael. Sekarang saya SMK Mikael. Mikael. Ya. Kelas berapa kamu? Kelas 10. Kelas 10. Ya, saya mau mewawancarai tentang kongregasi PI Sister. Ya. Ya. Namanya Sister siapa? Saya namanya Suster Rikadia Indrawati. Berarti panggilannya Sister Rikadia. Ya. Pekerjaannya Sister? Apa? Pekerjaan Sister? Pekerjaan dulu pertama kali ada senang guru SD. Saya guru SD. Setelah saya 6 tahun kerja, terus saya masuk biara. Mulai dari biara itu dulunya buat pendidikan 3 tahun. Setelah kalau pertama aku tugas di Jakarta menjadi guru lagi, guru SD lagi. Terus dari Jakarta aku ditugaskan sekolah, kuliah gitu ya di STK. Di kuliah di STK. Terus aku kuliah di STK selama 1 tahun. Terus aku melanjutkan ke AKS Tarakanita, bagian permakanan gitu. Dari ada dua tempat ya. Itulah pengalamanku. Ada bagus itu sampai dari sana dari Jogja aku ditugaskan ke persiapan diri ke KK. Setelah itu aku ke Timor, pembukaan rumah pertama kami di Timor, ya tahun 95. Ya 95 saya ke sana bersama dengan Suster Kristina. Setelah itu kira-kira ya 1 bulan kemudian disusul oleh Suster ketiga. Terus setengah bulan kemudian di Suster yang keempat. Jadi ada 4 suster ya dari kita masuk mulai bulan Juli, tanggal 2 Juli pembukaannya sampai tanggal 3 sampai bulan Oktober kami berempat suster di sana. Ya itulah kita pada perkayaan di Kalimantan, di Timor. Ya. Timor bagian barat ya. Nah, itu daerah Membesi namanya, Membesi. Yaitu antara Atambua sama Keva Menanu. Ya. Terus usianya Sister sekarang? Usia sekarang kira-kira 63 lebih. Hampir nanti sebentar. Bulan Juni nanti masuk 64. Ya. Ya. Pertanyaan pertama Sus. Apa yang Sister ketahui tentang kongregasi PI? Ya, seperti yang kamu tanya, PI yang aku tahu ada memang yang Semarang ya, karena tahu lebih banyak Semarang. Ya, Semarang pernah berdiri dengan Kebon Dalam. Pada kali ini berdiri Kebon Dalam, setelah dari Kebon Dalam Pongsari ini. Ini daerah tempat kita Serhanum itu dulu menjadi Polres Salak, tambah Polres Salak. Baru setelah itu pindah ke atas itu. Terus dari itu kembali lagi ke situ, bawah lagi gitu tak. Balik gitu ya. Tapi pernah juga di Kebon Dalam juga. Sebentar Kebon Dalam terus kembali ke situ. Kami ada Kebon Dalam dan di situ termasuk Semarang ini kita punya 3 biara ya. Dikatakan dengan di sini Pongsari, Kebon Dalam itu 4. GP kedua Paseban, terus yang satunya lagi dia nanti saya ada tempat di Roma Atas lupa aku tempatnya ya di situ kami ada di situ. Terus setelah dari Semarang kita punya lagi di Kudus ya, itu tadi kita berdiri di Kudus dan itu pelayanannya pada kesehatan sama pendidikan TK sama SD ya. Nah, di Kudus. Terus selain di Kudus kami juga berdiri di Temanggung. Di Temanggung itu ada TK, SD sama poliklinik ya, sama panti asuhan kita. Dari panti asuhan kita yang di Semarang Kebon Dalam sekarang pindahkan ke Temanggung. Nah, di Temanggung terus setelah itu Temanggung kita juga punya tempat di Jogja. Tempat saya aku
belajar kuliah di situ. Selain itu, selain ada di Semarang, Temanggung, terus Kudus. Selain di Kudus kami juga pernah ada, kamu tahu kita pernah berdiri di Bandung. Ya, Bandung terus Jakarta. Ya. Bandung, Jakarta. Dan ya itu tahu sendiri, itu Jawa. Ya, Kalimantan Selatan, sama Kalimantan Tengah. Terus selain di Kalimantan kita juga punya lagi di tempat selain Kalimantan punya Timor itu mulai berdiri di situ pertama kali adalah tahun 95 itu rumahnya kita ada 3 tempat. Pertama di Mombesi, setelah di Mombesi kita mendirikan di Tambua. Setelah di Tambua kita mendirikan lagi di Kupang. Ada 3 tempat itu. Kira-kira sementara yang aku ingat itu yang bisa diberikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Sus. Ya. Bagaimana masyarakat sekitar, kepedulian masyarakat sekitar tentang kongregasi PI? Ya, selama berdiri ke Semarang tuh menurut saya adalah positif ya. Bagus gitu ya. Karena pada waktu itu kamu masih ingat, pada waktu saya ada di misalnya di Pongsari ya, di Pongsari bagian atas mana GP. Aku biasanya seperti ini ya, lebarannya keliling dari Wali Sujar gitu, arah ke kiri terus muter di rumah kita sendiri ke belakang gitu, terus muter sampai ke depan lagi, keliling satu demi satu menyalami mereka. Itulah bagaimana kita bersahabat dengan mereka, termasuk kalau kita juga lewat gitu ya, saling sapa. Kadang-kadang kita berhenti dulu bertanya, berwawancara dengan mereka begitu. Nah, selama itu aku ada menurut masyarakat di sana, termasuk pada waktu kita punya berdiri sekolah di Kebon Dalem, dan masuk itu menampungkannya banyak kan orang-orang yang miskin gitu. Ya, karena pernah dari punya panti asuhan juga di situ tapi ternyata juga tidak terus maju. Kebon Dalem pernah maju dalam arti tidak hanya orang-orang kaya, orang-orang miskin tapi orang kaya campur aduk. Ya, di sudah aku mengira bahwa yang aku tangkap bahwa masyarakat di sini sungguh baik sekali. Dan kita pun juga diterima dan kita bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar kita. Sejauh ini aku sendiri kadang-kadang ada kata berbelanja gitu ya, termasuk ke poliklinik kita. Bisa banyak didatangi masyarakat kita menunjukkan bahwa mereka care dengan kita bersama. Hal apa yang bisa dikembangkan dari kongregasi PI supaya bisa lebih menarik lagi, Sus? Ya, memang caranya adalah promosi ya, berupa promosi, yaitu seperti yang sekarang dilakukan oleh Saudara Desani dengan mereka mendatangi Pontianak untuk promosi ke sana. Pertama dengan satu saudara yang lain tidak tanggung-tanggung satu bulanan mereka tinggal di sana untuk promosi supaya mereka dikatakan kita tetap bisa dikenal karena dikatakan kita di sini itu sudah cukup lama, tetapi situasinya kan turun, apalagi kita ada di Pondok Harapan ini ya, seperti saya sendiri sebagai orang-orang tua lansia gitu. Nah, tapi situasi bukan berarti bahwa kita harus patah semangat. Kita tetap berusaha supaya kita juga bisa berparuh dengan mereka dengan baik gitu, supaya kita tetap dikenal. Dan seperti kamu begitu aku kenal kamu, nah aku harus sapa kamu, aku kenal ibumu, aku nama ibumu. Itulah usahanya supaya kita ada cucu gitu, tapi senyum sedikit lah. Kita dulu terkenal dengan apa? Begitu disapa gitu, halo gitu, pasti kenal. Ini pasti ketahuan, ini sudah PI ya kadang gitu. Karena gitu,
kita tuh terlalu menyapa. Kalau kita lewat gitu ya, melihat ada suster ya, sesama suster dia, halo suster, apa kabar? Nah, mereka lalu ini pasti sudah PI. Sampai aku kehilangan, dari mana mereka tahu? Karena ya itu gayanya ya, nyapa halo, terus apa kabar? Yo mampir yo gitu dan sebagainya. Itu jalannya. Bagaimana menyapa dengan ramah dan tidak pelupa. Walaupun kita sudah PI ada di sini, bukan berarti kalau kita seperti orang berlaya, ya. Termasuk juga sekarang rumah kita di Jogja itu selain untuk suster-suster yang pendidikan, dan juga di sana untuk apa? Untuk tempat promosi. Termasuk adalah tempat suster calon pendidikan calon suster yang ada di Jogja itu. Ya kan sekarang kebetulan didamping oleh Saudara Marian. Saudara Marian itu pernah pergi ke Brasil ya, karena dia promosi kemana-mana. Ya toh? Dan kita berharap bahwa kita tetap bisa mendapatkan sebagai suster-suster PI. Oke. Ya. Pertanyaan terakhir, Sus. Apa pesan suster untuk masyarakat Indonesia agar warisan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan? Kita harus tetap berdekatan ramah dan murah hati. Murah hati bukan berarti terus kita pelok-pelok itu enggak. Tapi bisa jaga diri dengan baik, dan kita tetap mengusahakan bagaimana supaya budaya kita yang kita punya itu kita usahakan dilatih berkatakan kalau kita bisa mengenalkan dengan latihan kah, atau dengan ya sejauh yang kita bisa lakukan supaya budaya kita tetap dipertahankan dan dimajukan gitu. Suster, apa pesan-pesan suster untuk masyarakat Indonesia agar warisan dan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan? Ya, agar kita selalu siap sebagai orang yang ramah, ya berbangga terhadap budaya kita, dan kita tetap bisa mengusahakan untuk menjaga supaya meningkat lagi, dipertahankan, dan kalau bisa dipertingkatkan lagi supaya budaya kita tidak jatuh karena kita kurang bisa terbuka untuk itu. Tapi yang jelas biar kita tetap terbuka untuk memberikan kesempatan, ya semuanya ada bagus, dan budaya kita adalah budaya dikatakan kita sebagai orang Indonesia hebat toh, ya toh. Nah, yang hebat itu harus bisa kita pertahankan dan jangan sampai jatuh karena gara-gara kita agak sombong gitu. Ya, gitu. Ya, terima kasih, Sus. Ya,